Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdian Samukti. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Industri, Prodi Informatika. Jadi dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dokumentasi saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Oke, kita langsung masuk di materi. Yang pertama, materi yang akan saya bahas, pertemuan pertama mengenai sejarah dan konsep pemrograman web. Dan yang kedua, arsitektur pemrograman web. Yang ketiga, client-side programming. Dan yang keempat, client-side programming 2. Oke, kita masuk ke pertemuan pertama. Yang pertama, kita membahas mengenai sejarah perkembangan internet. Perkembangan internet dimulai pada tahun 1960-an dan terus berlanjut hingga saat ini. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah perkembangan internet. Poin yang pertama, awal perkembangan dari tahun 1960 sampai 1970. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendanai proyek ARPANET atau Advanced Research Project Agency Networks yang didirikan pada tahun 1969 dan menjadi dasar perkembangan internet. Tujuan utamanya adalah memungkinkan pertukaran data antara ilmuwan dan penelitian di berbagai universitas dan lembaga penelitian. Berikutnya, yang kedua, era TPC atau IP dan DNS pada tahun 1970 sampai 1980. Pada tahun 1974, Vint Cerf dan Bob Kahn mengembangkan protokol TCP atau IP Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang menjadi dasar komunikasi data dalam jaringan yang luas, memungkinkan komunikasi antar komputer yang berbeda secara efektif. Pada tahun 1983, beralih ke TCP atau IP secara keseluruhan. Pada saat yang sama, sistem DNS atau Domain Name System juga diperkenalkan yang memungkinkan penggunaan internet untuk menghubungkan nama domain dengan alamat IP. Oke, yang berikutnya, poin ketiga, komersialisasi dan World Wide Web atau WWW pada tahun 1990-an. Pada tahun itu, tim Berners-Lee mengembangkan sistem WWW mengintegrasikan hypertext dengan internet yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjelajahi dan mengakses informasi melalui tautan. Dan slide yang berikutnya, poin yang keempat, era web 2.0 dan meningkatkannya penggunaan pada tahun 2000-an. Pada awal tahun itu, konsep web 2.0 mulai berkembang di mana pengguna dapat berkontribusi secara aktif dalam pembuatan berbagai konten di internet. Situs web seperti Wikipedia, YouTube, Facebook menjadi populer dan mendapat perhatian luas. Peningkatan kecepatan internet, meningkatkan aksesibilitas, dan perkembangan teknologi mobile juga berperan dalam pertumbuhan penggunaan internet di seluruh dunia. Oke, poin yang terakhir, poin kelima, internet dalam kehidupan sehari-hari pada tahun 2010-an hingga saat ini. Pada dekade terakhir, internet telah menjadi berbagai integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Penggunaan media sosial, e-commerce, streaming video, dan aplikasi mobile semakin meningkat. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan berkomputasi awan semakin dikembangkan dan memperluas kemampuan internet. Berikut adalah gambaran client server dan penjelasannya. Kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan protokol yang digunakan untuk menyediakan koneksi antar klien dan server melalui jaringan internet. Ini memungkinkan pengguna atau klien untuk mengakses penggunaan layanan atau sumber daya yang disimpan di server yang terhubung. Lanjut slide berikutnya. Internet
Infrastruktur koneksi ke internet merujuk pada jaringan fisik dan perangkat yang memungkinkan komputer dan perangkat lainnya terhubung ke internet. Ini melibatkan sejumlah komponen yang bekerja sama untuk mengirim dan menerima data antara pengguna dan sumber daya online yang diaksesnya. Lanjut, aplikasi berbasis web atau internet. Aplikasi berbasis web atau internet adalah aplikasi yang diakses melalui browser web atau aplikasi khusus yang terhubung dengan internet. Dibandingkan dengan aplikasi desktop yang harus diunduh dan diinstal secara lokal, aplikasi web tidak memerlukan instalasi dan dapat diakses melalui berbagai perangkat dengan koneksi internet. Lanjut, aplikasi berbasis web. Masih di aplikasi berbasis web, beberapa contoh populer dari aplikasi berbasis web meliputi e-commerce, media sosial, sistem manajemen konten, aplikasi perbankan online, aplikasi email, dan alat kolaborasi seperti Google Docs atau Trello. Berikutnya, aplikasi berbasis web. Secara singkat, perkembangan aplikasi berbasis web telah meliputi yang pertama, design responsive, yang kedua, progressive web apps atau PWAS, yang ketiga, pengembangan berbasis cloud, yang keempat, interaksi kecerdasan buatan dan analitik untuk pengalaman yang lebih baik, dan yang poin berikutnya, keterhubungan dengan Internet of Things atau IoT untuk mengontrol perangkat pintar. Oke, kita lanjut. Aplikasi berbasis web. Jadi di aplikasi berbasis web, istilah penting dalam web internet yang pertama, World Wide Web atau yang kita tahu WWW. Sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai informasi melalui internet dengan penggunaan browser. Yang kedua, browser, program yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan halaman web. Contohnya seperti yang kita gunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. Berikutnya, URL atau Uniform Resource Locator atau alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya di web. Berikutnya adalah domain, nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi situs web, misalnya google.com. Oke, kita lanjut ke pertemuan 2, yaitu membahas konsep pemrograman berbasis web. Pemrograman berbasis web adalah suatu konsep pemrograman yang berkaitan dengan pengembangan aplikasi dan layanan yang dijalankan melalui internet. Dalam pemrograman berbasis web, aplikasi atau situs web dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman khusus yang dapat berinteraksi dengan web browser atau klien lainnya. Berikut adalah ilustrasi cara kerja web. Oke, kita lanjut. Ilustrasi cara kerja web. Web atau World Wide Web atau yang kita kenal WWW adalah sistem informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berbagi informasi melalui internet. Web terdiri dari berbagai komponen dan teknologi yang bekerja bersama untuk menyediakan pengalaman browsing yang interaktif. Berikutnya, aplikasi berbasis web. Aplikasi berbasis web adalah jenis aplikasi yang diakses melalui web browser pengguna. Berbeda dengan aplikasi desktop tradisional yang harus diinstal secara lokal di perangkat penggunanya. Kita lanjut ke web statis. Perbedaan antara web statis dan dinamis terletak pada secara konten halaman web dihasilkan dan disajikan kepada penggunanya. Ini adalah gambar web statis. Konten web statis memiliki konten yang tetap dan tidak berubah tergantung pada pengguna atau permintaan tertentu. Yang kedua, penyimpanan. Halaman-halaman web statis disimpan di server dan disajikan kepada pengguna tanpa modifikasi pada setiap permintaan. Berikutnya, bahasa markup atau biasanya penggunaan bahasa markup seperti HTML dan CSS. Berikutnya, keterampilan pengembangannya. Pengembangan web statis lebih sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan pemrograman yang mendalam. Kita lanjut ke slide web dinamis. Jadi perbedaannya pada konten. Web dinamis menghasilkan konten yang dapat berubah-ubah tergantung pada permintaan pengguna atau berbagai faktor. Berikutnya penyimpanan. Konten web dinamis disimpan di database atau sistem manajemen konten atau CMS dan dihasilkan secara real time saat pengguna mengaksesnya.
Berikutnya bahasa pemrograman, biasanya penggunaan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, dan juga JavaScript. Berikutnya keterampilan pengembangan. Pengembangan website dinamis memerlukan pengetahuan pemrograman yang lebih dalam dan kompleks. Berikutnya prinsip dasar pemrograman web. Pemrograman web melibatkan pengguna bahasa markup seperti HTML untuk membuat struktur halaman web, CSS untuk mengatur tampilan dan gaya, bahasa pemrograman seperti JavaScript untuk memberikan interaktivitas. Protokol HTTP digunakan untuk berkomunikasi antar browser dan juga server. Sementara basis data digunakan untuk menyimpan dan mengolah data. Kita lanjut ke pertemuan 3, yaitu mengenai HTML. Apa itu HTML? HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat dan mengatur struktur halaman web dengan menggunakan tag, atribut, dan juga elemen semantik. HTML memungkinkan pengaturan tampilan dan penempatan konten seperti teks, gambar, audio, video, dan juga tautan dalam halaman web. Kita bahas sedikit mengenai sejarah HTML atau Hypertext Markup Language. Pertama kali dikembangkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1990 sebagai bagian dari proyek World Wide Web atau WWW di CERN, Swiss. Versi awal HTML disebut HTML 1.0 yang hanya memiliki beberapa elemen dasar. Seiring berjalannya waktu, HTML mengalami evolusi dan diperbarui dengan versi-versi baru seperti HTML 2.0, HTML 3.2, HTML 4.01, dan kemudian HTML generasi kelima yang dirilis pada tahun 2014. Berikut adalah gambar sintak dasar pada HTML. Kita lanjut ke pertemuan 4, konsep frame. Konsep frame HTML mengacu pada pembagian tampilan halaman web yang menjadi beberapa area terpisah yang disebut frame yang dapat menampilkan konten yang berbeda secara simultan. Dalam frame set, penggunaan tag atau frame set untuk mendefinisikan pengaturan frame seperti lebar dan tinggi frame, sedangkan tag frame digunakan untuk menentukan dokumen HTML yang akan ditampilkan di dalam setiap frame. Namun, konsep frame HTML dapat usang dan tidak direkomendasikan lagi dalam pengembangan web modern seperti teknologi yang lebih fleksibel seperti CSS dan juga JavaScript. Kegunaan form dalam HTML memiliki kegunaan penting dalam interaksi antara pengguna dan halaman web. Melalui form, pengguna dapat mengisi dan mengirimkan data ke server melalui validasi data di sisi klien, berinteraksi dengan elemen seperti checkbox dan juga drop-down menu, serta mengirim data ke server untuk diproses lebih lanjut. Berikut adalah komponen input button, memiliki atribut seperti name, nama dari kontrol, size, ukuran kontrol, type atau input type button, value untuk memberikan value ke inputan, dan juga berikut adalah sintaksnya dan juga contohnya. Slide berikutnya komponen input text untuk membuat input text sebaris. Atribut size yang digunakan untuk menentukan jumlah karakter yang bisa ditampilkan. Atribut max length digunakan untuk menentukan panjang maksimum karakter yang bisa dimasukkan. Dan juga sintaks dan contoh seperti yang ada di bawah. Komponen input text atau text area. Text area digunakan untuk inputan berupa teks banyak baris. Atribut yang dimiliki seperti calls, lebar dari text area, rows, jumlah baris, name dari control, size, ukuran control, dan juga sintaks pada di bawah ini. Berikut adalah komponen input checkbox. Checkbox berfungsi untuk membuat pilihan majemuk. Atribut yang dimiliki seperti checked untuk memberi default checks, name dari control, size, ukuran control, type input type checkbox, value untuk memberikan value ke inputan, dan
sintaks pada contoh di bawah. Berikut adalah komponen input radio. Setiap radio button harus memiliki nama yang sama sehingga user hanya bisa memiliki satu option saja. Radio button juga harus secara eksplisit memberikan nilai ke atribut value. Atribut yang dimiliki checkout untuk memberikan default checks, name, nama dari control, size ukuran control, type input type radio, value untuk memberikan value ke inputan. Berikutnya komponen input select. Text select digunakan untuk membuat komponen combo box, sementara untuk input dari combo box menggunakan text option. Atribut yang dimiliki name untuk memberikan nama, elemen, size untuk menentukan jumlah baris, multiple untuk menentukan apakah user boleh memilih satu dari satu option atau tidak. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.